iya. Kalau saya mau beli lagi. Kalau kayaknya nanti kalian bagi gunung bak. Tadi itu ada yang masuk. Tinggal pun saat di botol kami apa? Dari pun apa? Nah, itu ada. Si Mbak, Bapak? Oh, kamu berangkat ini. Nanti itu pasar nih. Pasar Tono. Itu jangannya mungkin jangan tahu apa. Oh, iya, Bapak saya. Ini generasi kedua, nggak ada komunikasi detail. Sama mungkin ya kalian ada bapaknya. Lalu bapak itu kan nggak semua. Ya saya masih kita gitu. Oh iya. Oh sih juga nonton dia masih kita gitu. Oh. Jadi itu lagi pak. Tapi ya sing belajar itu kok sakit mata sih gitu. Foto-foto yang lain kan. Ya kan Pak. Hampir semua arsipipun pabrik kolonial itu kan foto makanan. Dia kan pernah Pak ada foto beberapa orang memiliki tipe. Terus ternyata kalian antara dua orang anak senang foto itu saja jadi itu alamat milik satu bulan kemudian fotonya sampai pos wah itu pernah sampai kita pun fotonya anak pun masih tentang wah bukannya tasnya sini jadi bahasanya bahasa Inggris tidak tahu sebenarnya dia belajar mesin itu Pak. Memang lagi bagi sekali tomat Pak, tomat itu kurang bikin niku boten krentu wonten gedeng ini alasan apa musim. Iki ngaturnya mau pabrik, lho pabrik buat ngaturna. Lah begitu nonton niku ternyata ini gambar mesin-mesin kuno Pak. Iya, niku nanti paling buat dibatasi nggih Pak. Nonton iya Pak. Saya penggilingan gambar Pak, penggilingan samping Pak. Iya. Nanti gambar itu. Singgalannya Dion ini Bu, jadi modelnya itu Jawa, ini apa? Dion ini ya, oke. Aku prepon Pak. Kalau ada gini. Jadi foto dengan Pak, betul. Singkat komunikasi kali. Kayak alamat ini, nanti berarti media ternyata lewat pos, fotonya ini. Jadi memang dari itu rumah mungkin juga ini titik yang dikeluarkan mungkin gitu enggak lagi saya ngambil orang oke. Dia bakal itu pelajar. Oh, ada jadi doa kasih ada yang lain ada dua kan ini ngajar itu kan bangun rumah jumlah anu kan iya dua presiden kan udah yang ini semua ini kok kaliannya anu semua ini banyak apa tuh sih apa tuh itu sih tadi Pak amanmen tuh Pak ini apa yang Pak Mari Pak Mari ini kok bilangnya Kalau itu kami Bapak kali-kali apa sih kali-kali minum deh
Maksudnya pun negar berarti yang kan sing apa perlu hasilnya tak karena yang kumul kemudian tempat ada hasil terus itu ya ini ceritanya saat itu begitu sejarah itu asal bahwa pendaftaran dulu pak nah satu ini kan itu sementara ceritanya dua itu bukan mereka terus pak soiran itu pak itu tetap betul dulu di fungsi betul betul sama kalau namun kemudian kapan terus sedoyo mendapat ini pak ini bukan masalah mulai kan SK betul keputusan nanging jadi disunahkan dibentukkan kan ini kan dimakan waton bos pak bisa pak SK atau sertifikat itu jadi menjadi mana ya kasih gitu itu bisa dipakai masing itu juga soal terus lagi kan sini tapi itu mantan namanya sekarang bentuk kamare sekarang teman itu masih terus karena terus ini saat dari kalau siaran terus apa ini itu saat ini jadi ini sih ini kan pas papua ini kan ini kan paling sepuh dari dan untuk musik kamu itu pasti kalau dari gue mau dalam bahasa dan itu masalahnya cara mempertahankan tanah. Oh, betul. Jadi kali ini saya isi tanah. Nah, itu enggak. Mending dek apa gitu? Apa? Dan gua mungkin apa? Oh, jangan apa. Bangkar tidak ada yang kali ya. Tidak di go. Itu kalau tak perlu tidak itu. Gimana masalah ini? Jadi kan tuh tambah beli gila beli. Apa sampai tadi beli. Oh gitu. Yang itu pulang garingan itu. Kan dia maksud kadang-kadang soal jaga bahwa dua-duaan semua dinamakan. Artinya betul konsepsi nomor berapa? Jadi loh. Ada. Betul gini. Katakan kenapa? Hasil dari liburan bisa buka udara.
yang jago dong yang jadi Pak Pamun kan gerakan MC Pak, dengan para pasok di Tengkudung dan segini, terus paling orang sing kota kayak begitu. Jadi yang mau dengan sebagai ini kalau dengan berbagai satunya Pak, kamu bisa gitu, berbagai agak top surga untuk Pak. Belum ya tapi ya tapi Aku biar bisa mau dan salah. Bisa. ini mau kalau bangar, kalau tadi itu mana? Kita cakap juga, Cakap. ada komunikasi itu. Ada saya mungkin dia itu kalau biasanya itu Mas ini kotor apa kok? Ini baik dan telok uang-uangnya.
langsung nih. Langsung malam. Bener. Skenario ini lagi ya Pak. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Pak Dukun, teman pabrik yang saya hormati, Pak RW, Pak RT semua yang rawuh, warga teman pabrik, Dede yang saya hormati, saya banggakan, Mas Dr. Niko Arsono, Pembina Komda dan Ibu, Ibu Dr. Maria Triwati, beserta tamu hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul secara sehat di rumah yang merupakan situs sejarah Taman Pabrik, salah satu yang masih bisa kita lihat. Kita tadi masuk sepanjang jalan, tepi jalan, masuk ke belakang itu masih banyak jejak sejarah kolonial pada waktu keberadaan pabrik gula Randu Gunting. Ya. Nah, kemarin malam Jumat kita sudah mulai membuka sejarah baru di Taman Pabrik. Kita doa lintas agama, yang tirakat di Sendang Bandung. Kemudian Jumat sorenya kita kirap budaya yang luar biasa Merti Dusun untuk meminta kemudahan kekuatan ada yang Maha Kuasa membersihkan segala energi negatif yang ada di Taman Pabrik dan sekitarnya. Dan support luar biasa kemarin pada disampaikan dari Gubernur Kabupaten Provinsi DIY, Gubernur Kabupaten Sleman, Kelurahan Taman Matani itu mengapresiasi bahkan menjanjikan untuk tahun depan kita diminta membuat acara yang lebih sakral, lebih meriah, lebih bermanfaat bagi warga Taman Pabrik dan sekitarnya. Hari ini rencananya kita secara sehat untuk mengungkap sejarah Taman Pabrik. Tadi saya dikasih tahu Mas Wuri bahwa Pak Edi ada barengan, jadi mungkin belum bisa rawuh atau nanti mungkin pada akhir saya akan rencana ke depan nanti kita pelan-pelan akan memberdayakan potensi yang ada di Taman Pabrik. Jadi kemarin kita sudah diskusi dengan Mas Wuri, Mas Agus, Mas Didi dan Pak Dukuh. Kita insya Allah akan memulai pemberdayaan ini dengan basis sejarah, arkeologi, tradisi dan budaya sebagai karakternya. Terus nanti kita lebih mengangkat apa yang dimiliki Taman Pabrik. Sebelum kita mulai, mungkin kita mendengarkan dulu sambutan dari Ketua Panitia Merti Dusun Taman Pabrik, Mas Puri Hantoro, dipersilakan. Waalaikumsalam. Kita bisa berkumpul dalam suasana yang menyenangkan. Terima kasih dari komunitas Kandang Kebu yang luar biasa mengasih peluang kita untuk berekspresi budaya. Saya sendiri saya tidak tahu apa-apa. Saya maksud sama Pak Wahyudi. Iki hati kapak Mas ya. Saya harus punya kakang sing iso menangani ini. Alhamdulillah Kandang Kebu mensupport semua. Saya terima kasih sekali. Intinya saya kan di sini tidak tahu apa-apa, didampingi dari Kandang Kebu itu luar biasa dan itu membuat energi kita sangat menjadi kuat. Yang kemarin mungkin ada masih agak lemah, tapi ketika ada Mas Wahyudi, ada Kandang Kebu, itulah titik awal kita untuk bergerak. Jadi selama ini kita mau jalan dewi, kita jalan dewi, berekspresi dewi, arahnya mau kemana gitu. Tapi ketika saya ketemu Pak Wahyudi, minimal saya tahu titik-titik tahap-tahapnya apa, itu di kapak gitu. Mungkin ini ada Pak Dukuh, ada tokoh-tokoh semua. Jadi kita sekarang ini berkumpul mengumpulkan energi di Taman Pabrik menjadi sesuatu yang intinya yang hati. Jadi rasa sekarang kita sudah hampir sama. Rasa berbudaya hari ini kita sama, kita guyub rukun. Cuma apa toh untuk meriwiri budaya ini luar biasa.
sentuhan-sentuhan berekspresi selama ini yang mungkin belum kita dapat di Taman Pabrik, setelah disentuh sama kandang kebo itu menjadi luar biasa. Buktinya Nyun Sewu kemarin kita mengadakan baru sekali, tapi wis geger iki. Dari Kabupaten Sleman itu mengucapkan dari semua yang di kelurahan itu gede-gede. Iki wono apa iso ngene. Nyun Sewu persiapan itu enggak nyampe 1 bulan, Pak. Enggak sampai 1 bulan, tapi alhamdulillah ini menjadi sesuatu yang baru, semangat yang baru buat teman-teman kita di Taman Pabrik. Dan untuk kelanjutannya nanti saya ingin tetap dibimbing untuk kedepannya ya dikapakai. Nyun Sewu saya juga belum begitu memahami, tapi maka itu untuk kedepannya kita mau membuat step by stepnya untuk kedepannya besok yang tahun depan minimal kita tertata. Kemarin mungkin masih banyak kekurangan ya saya maklum dari saya, dari teman-teman itu ya mungkin baru pertama kali, tapi alhamdulillah endingnya manis lah itu gitu. Walaupun di depan agak rada ada sesuatu tapi endingnya manis. Maksudnya berjalan dengan begitu meriahnya. Jadi mungkin kedepannya saya masih Nyun Sewu Mas Wahyudi sama kelompok kandang kebo selalu ora bosen-bosen membimbing kita untuk memulai untuk langkah ke depannya. Jadi mungkin dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini pelukis ya, karyanya sudah ada di Istana Negara macam-macam. Jadi karyanya luar biasa, semua tokoh besar dalam membimbingnya. Ini potensi pemuda yang sudah membimbing karyanya dengan otodidak luar biasa. Jadi mengagumkan. Selanjutnya sambutan dari Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ibu teman-teman Bapak, Azam Perwadiati, dengan Bapak Putih, ini teman-teman Ibu Maria, saya teman-teman Bapak Ibu, saya memiliki saya teman-teman penonton anggota awam itu, Nabi kita tansah menunjukkan kau syukur dan tempat yang suci karena penting dalam yang pun itu kita sekarang wiji wonten dalipun masjid di Istana Haji kandi punya kalujengan bahan bersama kula kandi atur-atur. Saya itu menceritakan raos syukur ingkang mboten pamit kalujengan kula sami pribadi antara kula wonten kegiatan ing satu sakral dipun istani Kyai Kathah. Mula bukanipun wonten acara ingkang bakal sing kaca termasuk munculaken momentum ingkang pinahkan doa lintas agama saya ternyuh betul semanten senajan to wonten ing papan terbuka kanten para pemimpin tokoh agama itu saya mas doa-doa yang saya saged dipun bahwa saat mati pemidhangan para bapak ibu senipun saat saged nyawiji insyaallah antara pinentu dumateng kerukunan. Wonten kaitan masalah ingkang pinahkan konstitusi menika kagum matur nuwun boten namung Pak Lurah ing sedaya rencana kanca lan para pemimpin menika Mas kaget. Usun amate biasanipun ing damelipun menawi pas wontenipun kegiatan karena apa? Bahkan ing nyusahaken mesti paling aneh dhewe tur paling sakral dhewe Pak. Nek wonten kegiatan ten kelurahan. Kami iki kula langsung nembe tempat Pak RT lan Pak RT mboten matur saged kathah amargi namung derek ada kepripun. Nah, perusahaan sangat Pak RT namung kuyung program yang sae kita ngrumahi isi lengkapan mriki kita saged ngawontenaken ing pinatan sedekah bumi utawi winastan kaos syukur awit bareng awit Allah ngen waktu Allah mriki insyaallah tanah berani rukun ayat sampai menawi wonten badhe ngangkat ing putri-putri kula lan Pak RT sedaya mboten kuyung para mahasiswa paring jar ing ngaosaken kita harapan kula kados timun Allah kula iki binjing menawi sinembung sami mugi tetep dipun wontenaken malih. Kumaha menika supados lanang sae lan tertata amargi sampun wonten dengan sepos ing Pak Lurah
Terus wonten pangandikan sinten ingkang angkat adat menika insyaallah derajat bawa minggu utawi terangkat. Mungkin saged dipunjembaken. Padha menika wonten acara senam, acara pengajian, acara tahlil, acara wonten ing derek tempura kegiatan wonten Pak wonten gereja wonten. Terus menika dipun sembuyung amargi kekompakan saya menika satu saged menyatu insyaallah Gusti kang maha kawasa menika boten kegilapan satemah insyaallah saged ngudhaneni panyuwun dosa. Nggih menika atur kula lan nyuwun bimbinganipun kula lan Pak RT Pak RW namung saged ketika nderek nggerakan masyarakat sing ketakipun amargi sedaya Pak RW sinten korban menika saestu ingkang saged sareng-sareng ginakaken para warga menika saya. Pramila akan Pak RT Pak RW rumatulaken pun ing sampun ing para warga nderek tumut senajan wonten saperangan amargi kawontenan saestu sampun ketingal. Saya datang mungkin tansah dipun tingkataken. Nggih. Boten sopan seperti Pak Lurah, Pak RT Pak RW nggih nggih dipun wonten apa nggih? Nggih. Mungkin bisa dipun amalkan kali saya tetep dereng saged kuwal saking Pak Uri kula kaitan menika. Terus kaitan apa Pak Uri ya Pak Uri lingipun kathah biar andek remen Pak Uri pancen leres menika pelukis kodang. Terakhir menika bikin wonten istana negara Pak Uri nggih. Nggih, dipun sampun nate nasi kenangan Mahfud MD di Golongan Terwin Pak nggih. Salah satu warga mriki wonten saya itu tinggi Pak. Bahwa kita terus nada wonten mriki, lan mriki ugi wonten garwa Bapak mantan Jaksa Agung di Bapak Edi Suwarto. Kula mriki dalam mriki asli mriki. Dalam ingin majeng aliran menika sak mriki. Terus menika yen niki wonten pabrik Randu Gunting kula mboten ngertos artine pabrik tahun pabrik Pak. Niku ngajengane wonten peken secaripun wonten kios ing Kampung Nenteng. Laripun wonten loji niku mungkin ada jeluk loji sing dilenggahi ruin Pak. Sing pintu bila diri niku Pak Mulyanto nggih Pak Mul. Masak iki Mbah Joyo di pasar kudune saat masa konseptor niku kantor buku saat ini lagi pun pokok tidak merkios-kios mereka wontenan ekonomi satemah ketah urip ketah pun satemah boten saged nglajengaken lan nglanggengaken bangunan ingkang sampun wonten satemah dipun sarenipun satemah nyuwun apunten amargi klebet bangunan menika nggih sampun haipun masing-masing ananging seketika berupa kertosan boten namung kula Badan Pertanahan Sleman mawon klepyan rikala ngawontenan sertifikat dan sertifikat wonten wajib niku sakniki terungkap ternyata nggih kendal sertifikatane klojon. Amargi klojon niku ngantos nglumpati senajan batas dalan ternyata rin wonten jalur rel lori ngoten lho. Satemah kala wingi wonten tinggal corean merah niku pancen niku batas terus menawi benjing ajeng dipun bangun dipun turun wasaken saged ning ampun ngantos melewati batas lori menika rel menika amargi niku sampun dipun ngertosi saking Badan Pertanahan Nasional niki Kabupaten Sleman. Senajan to sertifikate sampun ojo ngetani sawan-sawan bar dipun bangun ya dipun warisaken boten pikantos sedaya dipun warisaken. Sampun wonten menawi ninging nangane kan saking Dinas Pertanahan. Secara kathah mriki boleh mengke sami cerita sing sepuh-sepuh menika kekaitan menika pancen mriki rumiyin pun kula matur nate wonten sing pikantuk suhu wonten samping atau beran ana napa slender gajah ingin aku sak rodo stom menika nggih ning semanten nggih yang dusun satemah nggih dipun sate dibolehake keporo malah rumiyin kados kelurahan nggih nyuwun kados bagian semanten dados mbok pilih kathah ingkang ten lebet kiwa tengen bekas cerobong menika wonten bangunan-bangunan ingkang ten ngandhap satemah wonten ugi sampun kathah warga rumiyin menika badhe bangun menika boten kedah langsung damel utawi tumbas nanging pados bangun merah, pados watu, gempalan-gempalan sing ten pondasi tebet menika Pak. Dados wonten salah satu nggile Bani Tirjo niku sik nemoni ngantos pikantuk slender. Dados kathah sing padon. Nggih kula mboten matur awonipun.
klebet Mbah Wongso Wiyono, bapake Pak Mariono niku nggih pados ngoten niku. Satemah le gepuk boto merah men sarang-sarang do mumpung agem amer kalih ten mumpung niku. Nah niku saged bangun mergo ning mula bukane sakderenge niku sejarah niku pancen yen Mbah Wongso Irana niku pancen dipun yo kalian polisi lan kalian kurang boten pikantuk nglenggahi wonten kiwa tengen pabrik Trogong menika amargi menika milikipun SG utawi Kasultanan. Nah, supados kelurahan menika nderek nyengkuyung, nderek bantu lan nderek ngamanke, nderek rempuh wontenipun Siti menika satemah kelurahan nggih nderek nguyuh-nguyuh sinten sing nglenggahi boten pikantuk. Ning dangu-dangu Mbah Wongso Wirana pancen boten tiyang boten kathah satemah tetep damel hidup ing winatan gedhek ataupun sangira. Datang utang melampah sedaya damel gedhek ning dangu melampah taun pinten niku. Itu lajeng wonten SK saking gubernur bilih warga sing pun nate tertipu niku lengkap wonten bangunan seragam gedhek niku lajeng dipun paring sertifikat. Ning saderengipun sertifikat niku dipun kapling-kapling rumiyin. Tujuanipun sing kapling ring ler kagem warga setempat, sing kapling kidul kagem pejabat Sleman. Pramila riyen niku sing teler niku pindah saking kidul klebet Pak Mariono, klebet ngene Pak Kemis riyen niku lenggahipun wonten sangajengipun Pak Heri Soeharto Jaksagung niku utawi sakirane Pak Wiranto. Ing pindah ler mriki dipun klepaken. Ning sampun sertifikat hak milik senajan to tenandap wonten keterangan tanah negara. Amargi kawonten sejarah menika saderengipun negari Indonesia merdeka menika malah ngumumin Kraton Merdeka rumiyin. Kala pembacaan. Satemah Kraton Merdeka menika wontenipun saking Belanda niku nyewa ten kraton kagem pabrik napa-napa niku satemah ling ngundurke ngeten kraton. Nah, tamun niku pun hak kraton ngoten nggih. Terus mriki niku wonten perkembangan tanah SG utawi terus juga gede sejarah namung mitra pangandikan sepuh menika nggih lahiran tahun Beda Kaca adik-adik kula Bapak sami niku namung wonten cerita ingkang sekedhik matem kemenawi wonten kantunipun nyuwun pangapunten ing Lampana amargi pabrik Randu Gunting menika data lan sanesipun sampun dipun simpen wonten ing Museum Jakarta. Amargi sing sonati komunikasi ini Bu Wiswanti menika LSM ing sampun ate komunikasi kaitan pabrik Randu Gunting. Bu Wiswanti menika dari KTP mriki lenggahipun wonten sawetan lapangan ing bangunanipun kados kereta pucuk niku. Iku Bu Wiswanti niku ndang bangunan radi antik ngendikanipun ramah lingkungan tahan gempa. Niku riyen pasir, pupuk, kandang niku wonten rambut, wonten lemah, dipun wadhahi bagor sepanjang wonten melingkar, ibarat melingkar ditembangi kawat berduri, niku ototipun terus ngantos inggil ngoten niku. Sakmenika menawi sabade mirsani tadi niku tak lapangan caket. Niku bangunan ramah lingkungan ngendikan. Nek wonten daerah kidul ngendikanipun bentuke bulat ngoten niku. Niku didamel ngoten. Rumiyin saderenge niku atape napa arene atap. Nah, riyen nate apa atap itu. Dikane kawontenan iki kok pilih. Anu dipun bangun dados ngoten. Ya bener iki kaceng ya. Kaceng lho. Tanah liat. Tanah liat. Wonten tambahanipun deripun niku pancen nggih Mas Kris niku nggih karepe niku kan nggih samping lapangan iso ngopi-ngopi niku kan kados ciri khas Bali sing sonten ngoten nggih. Dadi ngoten niku ning bangun niku. Nggih rawan amargi niku nggih nek angin gedhe terus corak listrik nggih rawan tang-tang nek sedaya namung bambu nggih wonten rawan. Niku sejarah. Ning warga padukuhan pabrik mliginipun sing lenggah ten iki awal sedaya niku bebodro utawi gritik. Mula tembung kene kelasipun riko niku gridikan. Dados ting sing tiyang boten gadahan dok tertiku satemah dibangun kejawi ingkang pendatang itu tumbas. Dados menawi kados bapak kula niki mergo mbah kula niku gede tertiku omah gedhe. Sing sanes-sanese niku tumbas tiyang Jawi tumbas. Babile ngaten sejarah segede atau kula pangapunten salat awis kejawi ngaturaken semono. Mriki sang panitia wonten sawontenipun dipun sewen Bapak Yudi saking matur monggo sipun laksanaken acara wirukan ing winatan sarasa. Babile ngaten berkatipun Gusti matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Pak Guru pengantaripun ingkang coba membuka bingkai sejarah. Jadi rencananya kalau sak rencang dengan Mas Muri, Mas Didi, Mas Agus dan Pak RT KRB ini
2026 dan ke depan itu kita mau menghidupkan Randu Gunting. Jadi entah bentuknya apa, nanti kita membentuk semacam kelompok kerja yang 3 bulan 4 bulan sekali sampai 2026 bulan Suro nanti. Yang di sana nanti akan kita buat event yang besar tapi konteksnya pemberdayaan masyarakat. Entah namanya Festival Randu Gunting atau Randu Gunting Art Fest atau apapun nanti kita diskusikan, tapi prinsipnya adalah kita memberi ruang pada pemberdayaan tamanan pabrik, basisnya sejarah, tradisi budaya adat dengan disukung oleh warga semua. Ya. Nah, makanya nanti mungkin secara ASEAN akan kita gelar 4 bulan sekali sampai 2026 bulan Suro yang akan datang. Sekaligus kita persiapan untuk membuat merencanakan, mendesain sebuah acara yang memang tidak boleh dadak lagi, kita rencanakan dengan baik. Insya Allah nanti semua terlibat lagi, kita mobilisasi komunitas, kemudian dana, CSR dan sebagainya dari luar sehingga nanti bisa mensupport kegiatan Pak Dukuh dan warga Taman Pabrik untuk lebih maju berkembang, yang punya potensi UMKM, masyarakat dihidupkan dan itu nanti akan menjadi jangka panjang. Jadi sekarang kita mulai pelan-pelan membuka fotojenis Taman Pabrik pada masa lalunya. Ini ada Ibu Dr. Maria Tri Widayanti, beliau adalah ketua Komunitas Karang Tebu. Jadi Komunitas Karang Tebu itu kumpulan para ahli, ya arkeologi, sejarah, antropologi, sosiologi dan sebagainya yang fokusnya memang pemberdayaan potensi desa. Dengan cara apa yang mereka miliki kita coba. Monggo Bu Maria, kalau saya manggilnya Bude, tadi kata biasa. Bude Maria, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi atas undangannya kepada kami Komunitas Karang Tebu. Sebelum kita masuk ke kegiatan Sarasehan, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dan teman-teman saya terlebih dahulu. Nama saya Maria Tri Widayanti yang selama ini memang saya pendiri Komunitas Karang Tebu sekaligus ketua sampai sekarang, karena kalau mau diganti itu nggak ada yang mau ganti gitu sampai sekarang sudah berpuluh tahun. Nah sampai sekarang saya masih ketua dan kegiatan kami itu tiap 3 bulan sekali mengadakan Sarasehan seperti ini. Hari Sabtu, lalu minggunya ada kegiatan belusukan. Dan itu peserta untuk umum, rata-rata peserta kita batasi maksimal dengan panitia itu 150 orang. Dan itu berlangsung sejak tahun 2016. Nah, kemudian sebelumnya saya memperkenalkan teman-teman saya dulu. Kalau Mas Wahyu Dijaya, Om Wahyu Dijaya kan Bapak Ibu sudah, beliau memang aktif juga di komunitas kami, membantu kami untuk terutama menjadi moderator ya. Beberapa kali juga menjadi narasumber. Kemudian di sampingnya adalah Mas Cahyosi Cahyono. Jadi dia itu awam ya, dalam arti bukan arkeolog, bukan sejarawan, tapi beliau itu bagi kami aset yang sangat berharga karena di otaknya itu sebenarnya perpustakaan itu. Karena buku apapun, materi apapun dia itu bisa menghadirkan, menyimpan dan menghadirkan di kepalanya. Jadi ketika kita butuh data biasanya ada ini enggak, dia akan dengan senang hati mencari. Kemudian sebelahnya Mas Almanyi itu kalau Bapak Ibu suka ramal-meramal, dia itu ahli tarot. Jadi gini Bapak Ibu semua, anggota komunitas Karang Tebu itu sebenarnya bukan semuanya itu akademisi, bukan semuanya ahli seperti yang dikatakan Mas Wahyu Dijaya. Kita itu masyarakat biasa, hanya punya hobi sama, senang pada sejarah dan cagar budaya terutama. Jadi kami latar belakangnya itu beragam. Ya ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang mahasiswa, ada yang sudah bekerja, ada yang bakul di pasar, ada yang semuanya lengkap. Jadi bukan ahli sebenarnya, bukan, cuma karena kami konsisten
setiap 3 bulan sekali, sudah selama lebih 10 tahun itu kita berkegiatan yang seperti ini. Salah satunya seperti ini, cuma pesertanya lebih banyak gitu. Itu Mas Almanye. Nah, dia itu akhir-akhir ini lebih menekuni ke dunia kuburan. Kuburan. Seneng blusuk-blusuk ke kuburan, karena di kuburan kuno itu kan ada nisan kuno ya. Di situ kita bisa tahu kapan, siapa, lalu dia itu laki atau perempuan dan sebagainya, itu dari nisan. Dia meninggal era kapan, kemudian dia seorang ulama atau bangsawan, itu bisa diketahui dari nisan. Terus dia hidup di tahun 1600-an atau 1800-an atau itu ada dari itu. Nah, ini Mas Almanye yang bersama teman-teman yang lain, karena di tempat kita itu beragam ya minatnya. Salah satunya Mas Almanye dari sisi kuburan, kalau Mas Yosi dari sisi candi-candi. Terus yang di belakang saya ini sebenarnya kuliahnya di peternakan, tapi bekerjanya di pertanian. Lalu hobinya kolonial. Nah, ini Mas Akid yang Roji, dia kesukaannya tadi yaitu memang bangunan-bangunan kolonial, termasuk bekas pabrik gula Randu Gunting dan sebagainya. Meskipun juga senang candi ya, tapi kesukaannya itu lebih ke arah kolonial. Kemudian kalau saya sendiri itu malah ke pariwisata. Malah ke pariwisata. Kebetulan saya juga sekarang menjadi tenaga ahli cagar budaya TACB di Klaten. Jadi memang saya meskipun bidang pekerjaan di pariwisata, tapi di luar pariwisata saya di kebudayaan. Di Sleman saya sebagai Dewan Kebudayaan Sleman, tapi sudah akan berakhir bulan Oktober besok, karena sudah 2 kali periode saya sebagai Dewan Kebudayaan Sleman. Terus yang belakang saya ini tempat tidur sebenarnya. Dia ahli gastronomi, jadi mengungkap makanan-makanan, terutama makanan tradisional, itu mulai dari jenisnya, filosofinya, resepnya, sampai ke bagaimana penyajiannya dan sebagainya. Nah, nanti kalau dusun ini membutuhkan sharing tentang makanan khasnya dusun ini, nanti silahkan mengundang beliaunya. Gratis toh? Ini sebagian kecil dari tim kami yang bisa hadir pada siang hari ini, karena di luar ada satu lagi, itu Om Pompi, itu tinggalnya di mana itu? Blok. Nah itu, Om Martani kayaknya. Bulog, daerah Bulog. Nah, ini sedang mengerjakan pemugaran di Dieng. Ini pas libur pulang. Mas Yosi di Mendut pas libur pulang. Jadi Mas Pompi itu juga anggota kami yang paling pendiam. Jadi itu beberapa yang hadir hari ini, dan alhamdulillah acara serasehannya hari ini ya, karena kalau kemarin selama 2 minggu meskipun libur saya tidak bisa. Saya ikut pelatihan full 2 minggu baru selesai kemarin. Demikian perkenalan kami dari komunitas Kandang Kebun. Nah, untuk acara siang hari ini mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya tentang peninggalan-peninggalan yang ada di sini, tapi kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dari sudut pandang kami tentang peninggalan-peninggalan yang dimiliki oleh
desa atau padukuhan Pamanan. Nah, untuk itu kesempatan saya sampaikan atau saya berikan kepada Mas Akid terlebih dahulu yang tadi saya sebut hobi kolonial ya, karena dia punya data banyak sekali tentang peninggalan masa kolonial. Nah, itu silakan Mas Akid untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Bapak sekalian, pada Amanan Afri, kita belum tadi sudah diperkenalkan oleh Yang tentang ya kita semua itu. Sebenarnya saya sih sudah akan ini 10 tahun ini beredar di sekitar sini, Pak. Bulan ya kali Pak Sarwono Tamanan. Beneran ya? Iya. Kali Mas Ares, tersendat itu kalau ini apa ya kebetulan kalau yang bertamu wonten dari Pak Soto Sari kaitannya dan begini tapi itu saya kali karena kan kerjasama ini terus muter-muter ini dari Pak Soto itu dari lagi dengan teman-teman kali kita kebetulan pertanyaan tentang bola bisa menjadi